Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ahmad Murtado, Adi Baihaqi, Nazalul Fadli Akbar, dan Azah Lidiana. Di sini kami akan mempresentasikan materi Global Muslim Travel Index. Langsung saja. Latar belakang, sektor pariwisata dapat menjadi andalan pemerintah Indonesia untuk dijadikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi bagi negara. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling cepat menghasilkan pemasukan bagi negara dengan modal yang tidak terlalu besar. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan pariwisata diperlakukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sejalan dengan berkembangnya industri-industri di bidang pariwisata, pemerintah Indonesia juga mencoba menggencarkan sisi pariwisata dengan daya tarik lain, yaitu yang berhubungan dengan sisi keagamaan. Setelah dikembangkannya jenis wisata religi yang menekankan pada keunikan, keindahan, dan nilai religi, dengan objek wisata berupa masjid, peninggalan bangunan bersejarah yang bernilai religi, ziarah, dan lain-lain. Kemasan wisata lain dengan konsep keagamaan juga tengah gencar dipromosikan. Kami mengambil rumusan masalah. Yang pertama, pengertian Global Muslim Travel Index. Yang kedua, bagaimana perkembangan Global Muslim Travel Index. Yang ketiga, bagaimana potensi wisata halal Indonesia. Yang empat, apa saja kriteria penilaian Global Muslim Travel Index. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, pengertian Global Muslim Travel Index. Global Muslim Travel Index sendiri merupakan indeks paling komprehensif untuk mengukur kualitas dan kuantitas wisata halal di berbagai negara. Selain itu juga, GMTI adalah penyedia data berbasis wawasan yang membantu negara destinasi wisata, jasa perjalanan, dan investor untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan segmen wisata muslim. Indeks tahun 2018 ini merupakan hasil kerjasama antara Mastercard dengan Crescent Rating. Yang dimaksud dengan Mastercard adalah merek kartu kredit yang diterbitkan perusahaan-perusahaan yang tergabung ke dalam 25.000 institusi keuangan yang menerbitkan kartu. Perusahaan tersebut menggunakan teknologi dalam industri pembayaran global yang mana menghubungkan antara konsumen, lembaga keuangan, dan pedagang. Pemerintah, mitra digital, bisnis, dan organisasi lain di seluruh dunia yang memungkinkan mereka menggunakan bentuk pembayaran elektronik, non-tunai, dan cek. Dan sedangkan Crescent Rating adalah otoritas termuka dunia dan perjalanan wisata halal. Visi perusahaan ini yakni memimpin, berinovasi, dan mendorong segmen pertumbuhan pariwisata. Perusahaan menggunakan wawasan industri, gaya hidup, perilaku, dan kebutuhan wisatawan muslim untuk memberikan pelayanan pada semua aspek perjalanan wisata halal di seluruh dunia. Tujuan utama dari Crescent Rating adalah untuk memungkinkan wisata muslim menjelajahi dunia dengan Tujuan utama dari Crescent Rating adalah untuk memungkinkan wisata muslim menjelajahi dunia dengan ketenangan pikiran sehingga dapat bermanfaat bagi wisatawan. Jadi di sini manfaat dari Crescent Rating adalah supaya para wisatawan itu
di dalam liburan wisatanya itu mendapat ketenangan dan pikiran sehingga bisa menikmati wisatanya tersebut. Terima kasih. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, kita beralih pada poin yang kedua, yakni perkembangan Global Muslim Travel Index di Indonesia. Nah, industri pariwisata Muslim di Indonesia memberikan kontribusi terhadap perekonomian secara signifikan selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Adapun perkembangan Global Muslim Travel Index setiap tahunnya sebagai berikut. Pada tahun 2015, pencapaiannya berupa perubahan crescent rating dan diperkenalkannya Global Muslim Travel Index, di mana Global Index ini berisi 100 destinasi wisata atau tujuan. Nah, pada tahun 2015, Indonesia menduduki ranking ke-6. 2016, penambahan atau adanya penambahan destinasi tujuan pariwisata menjadi 130, atau dalam artian pada 2016 destinasi wisata ditambahi 30 destinasi lagi. Nah, pada tahun 2016 Indonesia menduduki ranking keempat. Dan pada 2017 pencapaiannya adalah indeks mulai mencakup wawasan baru dan terkini tentang pariwisata, perjalanan halal, dan juga perhotelan. Nah, pada tahun ini juga diperkenalkan peta pengalaman pengunjung. Nah, Indonesia menduduki ranking ketiga. Pada tahun 2018, pengukuran ACES untuk destinasi semakin disempurnakan dan diperkuat dengan dimensi tambahan dari inovasi dan keberlanjutan bobot yang disesuaikan untuk mengoptimalkan pentingnya faktor komunikasi dan layanan. Nah, alat pengukuran ACES ini sudah ada pada tahun 2017 dan disempurnakan lagi pada tahun 2018. Indonesia pada tahun 2018 menduduki ranking kedua. Dan pada tahun 2019, GMTI mulai memperkenalkan destinasi perkembangan perjalanan halal untuk industri pariwisata. Selain itu, model kebutuhan layanan berdasarkan keyakinan wisata Muslim telah diperbarui. Dan pengukuran ACES disempurnakan lagi agar lebih mencerminkan lingkungan perjalanan halal yang baru. Jadi seperti itu tahapan dari setiap tahunnya. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Potensi wisata halal di Indonesia. Pariwisata merupakan komponen perekonomian penting bagi Indonesia serta sumber pendapatan devisa yang signifikan. Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia pada 87,2% di tahun 2010. Negara ini adalah tujuan wisata yang populer dari keindahan alam, warisan sejarah hingga keanekaragaman budaya sebagai daya tarik utama. Sektor pariwisata menempati peringkat terbesar keempat dalam sektor industri di Indonesia. Wisatawan asal Singapura, Malaysia, China, Australia, dan Jepang adalah 5 sumber pengunjung teratas ke Indonesia. Indonesia berada di peringkat ke-6 di seluruh dunia dalam Global Muslim Travel Index atau GMTI pada tahun 2015. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki 88% populasi muslim, lebih dari 17.000 pulau, 300 suku, 746 jenis bahasa dan dialek, serta mega biodiversity dan lebih dari 800.000 masjid, merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal. Hal tersebut tidaklah berlebihan karena pada dasarnya budaya Indonesia sudah memiliki DNA gaya hidup halal atau halal lifestyle. Dengan didukung tingkat pertumbuhan pasar pariwisata halal yang besar, diproyeksikan pada tahun 2020 wisata muslim meningkat 180 juta wisatawan atau dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 9,08% sejak tahun 2014. Maka Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk mengembangkan Wonderful Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia. Menurut Menteri Pariwisata Arif Yahya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata telah berkomitmen mengembangkan pariwisata halal di Indonesia berkolaborasi dengan Pantelink atau ABCGM stakeholder meliputi akademis, bisnis, komite, government, dan media. Dalam melihat kesiapan destinasi wisata di wilayah-wilayah tersebut di atas, beberapa aspek utama pariwisata digunakan sebagai indikator penilaian. Di antaranya adalah produk.
pengembangan produk yang berdasarkan kriteria umum dan berstandarisasi yang diterapkan untuk usaha pariwisata syariah dan daya tarik. SDM dan kelembagaan. Kompetensi profesi insan pariwisata syariah yang ditunjukkan oleh training dan pendidikan yang sesuai dengan sasaran standar kompetensi yang dibutuhkan wisatawan muslim. Promosi. Bentuk promosi dan jalur pemasaran disesuaikan dengan perilaku wisata muslim. World Islamic Tourism Mart, Arabic Travel Mart, Emirates Holiday World, koreastyling.com, halaltrip.com, dan lain sebagainya. Berdasarkan zona baru pariwisata ini, pemerintah mempersiapkan beberapa komponen yang diperlukan dalam wisata syariah yang meliputi 1. Atraksi, yang kedua amenitas, yang ketiga aksesibilitas, dan yang terakhir yang keempat ancillary. Terima kasih. Selanjutnya, pembahasan tentang kriteria penilaian GMTI. Kriteria GMTI berdasarkan pada Crescent Rating Access yang diresmikan bersamaan dengan laporan GMTI 2017 mengatakan sebagai berikut. A. Kemudahan akses tujuan atau destinasi. B. Komunikasi internal dan eksternal oleh tujuan atau destinasi. C. Lingkungan di tempat tujuan atau destinasi. D. Layanan yang diberikan oleh tujuan atau destinasi. Masing-masing faktor kunci ini dinilai menggunakan pengukuran kuantitatif dengan beberapa kriteria seperti skor kriteria diturunkan menggunakan beberapa subkriteria. Secara total lebih dari 40 kumpulan data digunakan dalam menyusun skor GMTI berdasarkan model akses. Sejak diresmikan pada tahun 2017, kriteria dan subkriteria model telah berkembang. Mungkin perkembangan pasar wisata muslim diantaranya yakni akses, yaitu jaminan akses yang ramah terhadap wisata muslim memiliki porsi sebanyak 10% dari GMTI. Yang kedua, komunikasi. Selain akses yang nyaman dan aman, komunikasi juga harus diperhatikan ketersediaannya. Yang ketiga, C. Lingkungan. Berwisata adalah menikmati lingkungan yang tersedia. Dengan kondisi lingkungan yang ramah bagi wisatawan muslim akan membuat orang betah dan memberi penilaian. Selanjutnya, D. Pelayanan. Setelah lingkungan nyaman, hal yang sangat penting adalah soal pelayanan. Pelayanan yang nyaman, ramah, dan sesuai syariah dengan tersedianya fasilitas akomodasi transportasi yang nyaman bagi wisatawan muslim akan sangat berpengaruh bagi penilaian terkait kriteria GMTI. Terakhir, penutup. GMTI adalah penyedia data berbasis wawasan yang membantu negara, destinasi wisata, jasa perjalanan, dan investor untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan segmen wisata muslim. Indeks tahun 2018 ini merupakan hasil kerja sama antar Mastercard dengan Casa Rating. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau tumbuhan segmen wisata muslim indeks tahun 2018 ini merupakan hasil kerja sama antar Mastercard dengan Casa Rating. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan, kami mengambil kesimpulannya adalah GMTI adalah penyedia data berbasis wawasan yang membantu negara, destinasi wisata, jasa perjalanan, dan investor untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan segmen wisatawan muslim. Indeks tahun 2018 ini merupakan hasil kerjasama antara Mastercard dengan Crescent Rating. Indonesia mengalami pertumbuhan dan peningkatan di setiap tahun selama 5 tahun terakhir.
dan berdasarkan pada Crescent Rating ACS yang diresmikan bersama dengan laporan GMTI 2017 mengatakan bahwa untuk menentukan kriteria GMTI sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan akses ke tujuan atau destinasi. Yang B, komunikasi internal dengan eksternal oleh tujuan atau destinasi. Yang C, lingkungan di tempat tujuan atau destinasi. Yang D, layanan yang diberikan oleh tujuan atau destinasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Demikian pemaparan makalah dari kami. Kami tunggu kritik dan saran Anda, sangat berguna bagi perbaikan kami di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.